Morning Show. Mungkin kita Ya. sering kalau misalnya kita tinggal di luar negeri atau negara tetangga, jangan jauh-jauh ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Kok orang-orang Indonesia di sana tuh jauh lebih kreatif dari orang-orang sana? Kenapa ya? Kita baru menyadari itu ketika kita membandingkan. Pengaruh lingkungannya mungkin ya. Semuanya jadi lebih ada modern dan lebih apa ya? Lebih menarik kali ya dibanding negara Lebih menarik, sendiri. lebih kreatif gitu kan. Nah, ini memang mungkin latar belakang masyarakat kita yang mempunyai akar seni budaya yang kuat sepertinya membuat negeri ini tidak pernah kehabisan anak muda kreatif. Iya. Selalu saja muncul anak-anak muda kita dengan ide baru mereka untuk berkiprah khususnya di dunia seni. Betul lah, ini demikian juga dengan anak muda yang satu ini pemirsa. Di tengah gempuran komik-komik Amerika dan Jepang di negeri ini, anak muda yang satu ini justru menunjukkan diri sebagai salah satu komikus Indonesia yang mendapat tempat di industri komik di Amerika Serikat. Dia adalah Chris Lee, dan untuk lebih lengkapnya apa saja kiprah yang sudah atau karya yang dibuat oleh Chris Lee, kita simak profilnya di People and Inspiration berikut ini. Saya dari kecil sudah suka membuat komik. Komik pertama saya buat ketika saya kelas 2 SMP. Sudah berupa buku tiga komik. Kemudian keinginan saya untuk menjadi komikus itu menjadi pasti ketika saya lulus dari jurusan arsitektur di ITB. Dan sejak saat itu saya mulai menekuni profesi sebagai komikus di Indonesia. Dan pada tahun 2003 saya berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright untuk belajar sequential art di Savannah College of Art and Design di Amerika. Dan sejak tahun 2005 saya sudah berkiprah di dunia komik internasional sampai sekarang. Ya, negeri kita memang menjadi pasar dari berbagai komik asing, baik dari Amerika Serikat maupun dari Jepang. Tapi jangan salah, negeri kita juga punya komikus yang namanya cukup diperhitungkan di industri komik Amerika Serikat. Dialah Chris Lee. Caravan Studio didirikan dengan dasar ingin mengajak banyak ilustrator Indonesia untuk bisa berkiprah di proyek-proyek internasional. Dan Caravan Studio saya dirikan di Jakarta pada Januari 2008. Berawal hanya 4 orang. Dari situ kita mulai bekerja untuk penerbit-penerbit luar, dan kita semua berkembang bersama sampai sekarang kira-kira ada 35 ilustrator. Oke, baik. Jadi pemirsa, kita sekarang sudah berada di Caravan Studio. Ya, di Caravan Studio ini ya bisa dibilang ini tempatnya boleh di Tanjung Duren. Tapi karya-karyanya sampai ke Amerika Serikat. Ya kan Mas ya? Betul. Nah, ini saya pengen nanya, kira-kira bisa jelaskan apa aja sih karya-karya yang dihasilkan dari Caravan Studio ini, Mas? Jadi Caravan Studio merupakan sebuah studio komik, ilustrasi, dan konsep desain. Jadi kita itu bidang pekerjaannya adalah membuat komik, kemudian kita membuat ilustrasi untuk game. Kita juga mendesain toys atau action figures atau mainan. Okay.
Kemudian kita juga mendesain untuk praproduksi untuk film maupun film layar lebar maupun film animasi. Ya, contoh-contohnya antara lain yang sudah pernah kita buat untuk komik, kita mengerjakan komik Iron Man untuk Marvel Comics. Kemudian banyak graphic novel yang diadaptasi dari novel-novel bestseller seperti Vampire Academy, Flood, dan juga Legend yang diterbitkan di seluruh dunia juga. Kemudian untuk game, kita sudah banyak mengerjakan konsep desain dan ilustrasi untuk game, baik itu mobile maupun untuk PlayStation 3 ataupun PlayStation Vita juga. Oh ya. Kira-kira bisa diceritain nggak sih awalnya sampai bisa tembus ke pasar Amerika itu seperti apa? Dulu kesempatan itu terbuka itu ketika saya sekolah master di Amerika. Di situ ada program untuk magang dan saya memilih untuk magang di Device Do Publishing di Chicago, di mana saat itu mereka adalah pemegang license dari G.I. Joe, komiknya G.I. Joe. Nah, sebenarnya waktu itu saya tidak banyak diberi kesempatan untuk menggambar karena memang skill gambarnya saya dibanding yang lain itu masih jauh gitu ya. Gitu. Iya, dia sebagus ini aja dibilang masih ya, kurang, mereka jago sekali gitu. Iya, jago sekali. Jadi suatu hari mereka sedang diberi assignment dari Hasbro untuk membuat desain mainan G.I. Joe terbaru yang G.I. Joe Sigma 6 namanya. Waktu itu belum ada namanya. Nah, kemudian project manajernya datang ke saya terus, mau nggak nyobain gambar ini gitu. Nanti jam 4 dikumpul gitu, jam 1 siang waktu itu. Kemudian jam 4 dikumpul sama dia, dikirim. Nah, jam 6 sore saya dipanggil. lolos. Terus dia bilang, dari semua mereka pilih gambar kamu. Sejak saat itulah, mulai besoknya saya sudah mulai benar-benar bekerja mendesain toys untuk Hasbro. Sampai project itu sendiri ya, berjalan sampai 4 tahun kemudian. Dan dari situ terbuka pintu yang lain ya, antara lain membuat komiknya, kemudian mendesain Transformers dan lain-lain. Karena networkingnya tuh dari satu titik itu ternyata bisa melebar kemana aja ya. Oke, Mas Kris. Jadi sebagai seorang komikus yang sudah berkiprah sampai ke negeri Paman Sam, ke Amerika Serikat sana. Nah, kira-kira seperti apa Anda melihat potensi komik di Indonesia ini dari sisi pasar dan juga dari SDM-nya seperti apa menurut Mas Kris? Kalau saya melihat sih dari pasar, Indonesia itu besar sekali sudah pasti dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Indonesia ini saat ini adalah negara dengan jumlah pembaca komik Jepang nomor 3 di dunia. Gitu ya. Sementara dari sisi SDM sendiri, dengan semakin banyaknya anak-anak muda kita yang kenal dengan komik, makin banyak dari mereka yang memang dari kecil sudah ingin bercita-cita ingin jadi komikus. Dan sudah jauh lebih jago ketika zaman saya kecil dulu gitu. Nah, dari situ sih, dari dua sisi itu, SDM maupun pasar, Indonesia sangat-sangat potensial. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke tahun 60-70-an, itu komik Indonesia itu boleh dibilang jaya-jayanya. Komikus itu ibaratnya selebriti sebenarnya. Dan kaya kenal raya. Kendala ya kan, zaman dulu ya. Dan mereka kaya raya. Oh ya? Iya. Nah, karena demand komik itu banyak sekali, makin banyak penerbitan komik dan komikus baru yang ingin terjun ke dunia komik. Dan mereka akhirnya hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Akibatnya ada komik Indonesia yang memang bagus, banyak yang jelek. Ditambah dengan adanya televisi, akhirnya boleh dibilang industri komik Indonesia saat itu jadi mati, tenggelam. Gitu. Dan kekosongan itu digantikan oleh komik Eropa, terjemahan, dan komik Jepang akhirnya sampai sekarang ini. Gitu. Iya. Jadi kira-kira awal tahun 2013, saya dan Andik Prayogo, salah satu penulis komik Indonesia juga, kita ngobrol bahwa
yuk kita jadiin deh penerbitan komik Indonesia yang pengen kita buat, kita bicarakan beberapa tahun yang lalu gitu. Terus saya waktu itu juga merasa mungkin ya ini mungkin udah saatnya nih, karena memang di Indonesia sedang tidak ada lah penerbit komik khusus Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan gitu. Nah, dari situ rencananya mulai berjalan dan kita berdua mengajak Yuda Negara Nyoman untuk mensupport juga, mengajak dia join di rencana inilah, rencana gila ini gitu. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menghubungi Is Yuniarto. Dia adalah komikus dari Grand Legend Rama Ramayana. Dia merupakan satu komikus Indonesia yang cukup senior dan mempunyai fans yang banyak, dan dia memang berkomitmen ingin membuat komik di Indonesia dengan nuansa wayang terutama. Ya, setelah sukses dengan Caravan Studio, Chris Lee kemudian membangun Rion Comic. Nah, dari namanya sendiri, Rion yang artinya menghidupkan kembali, sepertinya Chris Lee mempunyai misi khusus terhadap komik Indonesia. Kira-kira ngapain lagi nih, Mas Chris ini sampai bikin Rion lagi nih? Untuk apa nih kira-kira ya, Mas? Jadi alasan yang mendasari saya membuat penerbitan Rion Comics itu adalah saya melihat bahwa komikus-komikus di Indonesia yang banyak sekali dan jago-jago itu ternyata dengan sistem penerbitan komik yang sekarang itu belum bisa hidup full dari membuat komik. Nah, sekarang aja belum bisa hidup, apalagi nanti masa tuanya gitu. Nah, karena itu saya mendirikan Rion Comics ini dengan sistem penerbitan dan kompensasi yang berbeda, yaitu mereka akan mendapatkan boleh dibilang gaji ya per bulan dari sejumlah halaman yang mereka kerjakan. Selain itu, setelah komik mereka cukup banyak, akan kita terbitkan lagi dalam bentuk buku yang akan menghasilkan royalti lagi dari mereka untuk komikus-komikus itu seumur hidup. Dan Rion Comics sendiri kita aktif membuat merchandise ataupun menjual licensing karakter-karakter komik di Rion ini ke brand ataupun ke luar negeri juga, di mana semua pendapatan dari itu mayoritas persentasenya akan masuk ke komikus lagi. Jadi impian saya itu komikus itu yang membuat komik, jangan mikirin promosi, jangan mikirin yang lain-lain. Bikin komik aja yang tenang, bikin komik sebagus-bagusnya, dan kita akan mengurus semua hal-hal yang nantinya akan menghasilkan finansial lah untuk komikus-komikus Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut ke situ, sebetulnya komik-komik seperti apa sih yang dihasilkan di Rion Comics ini? Ya kayak gimana sih, Mas? Komik seperti ini ya? Gitu. Komik-komiknya. Nah, komik-komiknya sebenarnya bervariasi sekali gitu. Dari berbagai genre, tapi semuanya itu ratingnya remaja gitu. Jadi kita sangat-sangat concern dengan ratingnya. Kemudian mengenai temanya, itu ada yang action, ada yang drama, ada yang humor, ada yang superhero juga, dan kontennya sangat-sangat Indonesia. Misalnya masih Indonesia ya? Betul. Contohnya iya nih saya lihat nih ada yang kayak pakai apa sih nih, kayak wayang orang itu di belakang gitu. Iya. Karakter-karakternya ini gitu Rama. ya. Rama. Dari Grand Legend Ramayana. Oke. Gitu. Rama versi modern kayaknya kayak gini kira-kira ya? Betul. Oke. Mengenalkan cerita wayang ke anak-anak remaja zaman sekarang dengan cara yang menghibur. Jadi nggak menggurui. Kemudian kita ada juga komik yang sebenarnya kritik sosial mengenai tawuran di Indonesia, judulnya Tawur. Tawur? Ada. Oh ini? Ada Tawur, Tawur ada di sini. Nah ini Tawur. Itu. Jadi seragamnya juga seragam SMA Indonesia, putih abu-abu. Oh, iya. Iya. Oh, iya. Gitu.
Dan kita juga ada satu lagi komik yang tentang matematika. Ini, Jadi tokoh utamanya namanya Matahari. Dia adalah jago matematika dan dia berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di tiap hari itu dengan rumus matematika secara praktis. Jadi anak-anak tuh nanti bisa ngelihat bahwa jago matematika tuh keren. Nah, gitu. Masih banyak yang lain sih dan stylenya itu berbeda-beda dan dari komikus dari seluruh Indonesia. Jadi kita terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia. Umur berapapun, dari manapun. Komikus kita yang terjauh itu Anissa, itu dari Tenggarong, Kalimantan. Dulu dia awalnya boleh dibilang ditentang orang tuanya karena ingin menjadi komikus. Ternyata sekarang dia di kotanya dia ngetop sekali sebagai komikus sekarang. Ya. Oke. Saya lihat juga banyak positive value yang Anda tampilkan di sini. Bisa ceritakan? Jadi karena kita sadar bahwa pembaca kita itu remaja dalam arti SMP dan SMA. Dari situ kita memang sudah berkomitmen ingin membuat komik yang selain menghibur, dari sisi hiburannya menghibur, tapi juga mendidik dan sangat kita membuat komiknya sesuai dengan rating remaja. Jadi kita tidak menampilkan banyak kekerasan yang berlebihan, kemudian juga pornografi itu kita tidak ke arah situ. Jadi kita fokus saja membuat komik yang berkualitas. Saya yakin bahwa pembaca komik Indonesia pasti akan mensupport. Dan ternyata tidak cuma pembaca komik Indonesia, penerbit dari Jepang pun ternyata suka juga gitu. Jadi based on quality aja, kita membuat good quality comics dan ya mungkin boleh saya bilang ya, sekarang saya bocorkan nih bahwa Reon Comics akan segera terbit di Jepang juga. Wow. Yeah. Oke. Yeah. Congratulations. Yeah. Terima kasih. Dengan menampilkan nilai-nilai positif, Trisly telah membuktikan bahwa karya anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Tunjukkan karyamu, tunjukkan karya Indonesia.